Oke, selamat sore buat teman-teman YouTube dan juga teman pecinta YouTube. Ya, kali ini saya tidak membuat video tutorial dan juga video lainnya, tapi kali ini saya akan uh, rekomendasikan sebuah video yang dari channel Persipura Papua 1963. Diupload pada tanggal 7 Juli tahun 2021. Ini video ini kenapa saya publikasikan, karena video ini saya sendiri pun merasa sedih dan juga merasa kehilangan sosok legenda Persipura. Itu ada dua legenda Persipura, yaitu Kakak Boci, Buah Salosa, dan juga Kakak Pai. Jadi saya sendiri hari ini saya melihat beberapa hal yang diucapkan oleh coach, seorang pelatih Persipura, dan saya dari semua percakapan ini saya sendiri pun merasa kehilangan sosok pemain terbaik di Persipura, dan lebih khususnya untuk kita semua orang Papua. Tapi yang jelas ya itu adalah takdir bagi kita semua orang, karena sesuatu yang kita miliki ataupun kita inginkan ataupun terjadi itu semua dikehendaki oleh Tuhan. Jadi ini saya akan rekomendasikan video ini buat teman-teman. Kenapa sampai kakak legendaris kita Persipura, ada dua kakak kita senior Persipura atau legenda Persipura yang resmi resmi keluar dari Persipura. Mungkin bukan keluar juga, mungkin karena ada beberapa hal, makanya kakak kedua kita keluar dari Persipura. Oke, kita sebelum kita mendengar atau mengikuti percakapan ini, sekali lagi saya minta kepada teman-teman untuk mendukung channelnya Persipura, yaitu channel Persipura Papua 1963. Dan juga jangan lupa, kalau memang video ini menarik bagi teman-teman, jangan lupa klik tombol merah di bagian video saya. Di bagian bawah ada tulisan subscribe, teman-teman bisa klik dan juga like kalau memang video ini bagus untuk Anda, dan mungkin bisa dibagikan kepada media sosial lainnya. Oke, kita lanjut saja dengan video ini. Ini pertanyaan pamungkas ini, Coach. Sudah ada rilis resmi dari manajemen terkait dua pemain, Boas dan Justinus Pai. Bagaimana tanggapan Coach, dan tidak adanya mereka, apakah ada penambahan pemain yang menggantikan posisi mereka nanti? Ya, pasti Ipul, tadi saya bicara sama teman-teman sebelum latihan, itu menjadi salah satu topik kita. Tidak ada satupun orang di sini dari kita pelatih, pemain maupun manajemen yang mau hal seperti ini terjadi. Itu sudah pasti. Ya, kita membentuk tim ini untuk kita semua elemen itu ada di sini sampai dari awal sampai akhirnya. Termasuk Yose, Tapi dalam perjalanan kita terjadi beberapa persoalannya. Kita semua tahu Boas, kita tahu tipe jasa perang mereka dalam tim sebesar apa.
Apalagi saya sebagai pelatih dari aspek teknis, saya tahu persis kemampuan dari mereka karena sudah sekian tahun kita bersama. Tapi apa yang terjadi kemarin itu kita yang di dalam ya, kita yang di dalam itu tahu persis apa yang terjadi dan ya sebuah hal yang fatal yang terjadi. Sebuah hal yang fatal. Sebagai pelatih ya, selama ini saya tidak pernah mengalami sebuah situasi seperti yang kemarin lawan Persita itu. Yang sebelum pertandingan. Banyak orang fokus kepada keributan ya, tapi sebelum pertandingan di ruang ganti ya. Tadi kita membahas semuanya. Ya itu adalah sesuatu yang sangat tidak wajar, sangat tidak wajar. Dan berhubungan dengan banyak hal, bukan faktor disipliner atau apa, tapi ada faktor lain. Keselamatan nyawa orang juga, ya kan? Orang luar sudah tahu apa yang terjadi, tapi yang jelas untuk terjadi hal seperti itu bukan sebuah perkara yang kecil ya. Bukan sebuah perkara yang kecil. Pasti sebuah perkara yang sangat luar biasa besar. Kita sedih, jelas kita sedih. Dan dari dulu saya selalu bilang kalau saya sedih terutama karena keluarga. Ya, saya punya keluarga juga, saya tahu. Saya dulu pernah keluar dari Persipura juga. Saya tahu apa yang mereka mengalami karena saya pernah mengalami hal yang sama ya. Dan saya sudah pernah bicara sama Ipul berapa kali bahwa luka itu pasti sulit untuk disembuhkan ya. Yang jelas kita tahu bahwa kita semua pegang teguh firman Tuhan ya. Dan kita yakin bahwa semua itu adalah rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan itu buat kita tidak ada celaka sama sekali. Semua hal yang Tuhan siapkan kepada kita adalah sesuatu yang baik. Mengenai penggantinya, siapa yang bisa mengganti Boaz? Ya, banyak wartawan bertanya kepada saya, apakah akan cari pengganti? Saya membalas pertanyaannya. Siapa yang bisa menggantikan Boaz? Saya rasa tidak ada. Beberapa kali saya pernah diwawancarai waktu saya jadi pelatih Persipura, Timnas maupun Barito, maupun klub lain, maupun saya tidak ada klub sama sekali. Saya selalu sampaikan bahwa selama saya di Indonesia, saya pernah ketemu banyak pemain yang sangat luar biasa kualitasnya. Tapi saya selalu tempatkan Boaz di atas semuanya karena terutama faktor mental. Dia punya mental yang sangat tangguh, sangat kuat, dan bisa bangkit dari cedera yang sangat parah 2 kali. Sehingga saya seorang juga yang sangat kagum terhadap dia. Tapi kita di dalam, kita tahu sendiri persoalan apa yang terjadi kemarin. Okay. Dan kita tidak mau hal seperti itu terjadi. Pasti saya sedih sekali. Ipul masih ingat waktu pasca pertandingan itu lawan Persita, bagaimana wajah saya di kamar ya. Iya. Setelah kejadian itu seperti apa, kamu tahu perasaan saya seperti apa ya. Baik. Ya itu sebuah hal yang, ya kita semua pasti sedih sekali ya Ipul. Kita pasti semua orang, ya sedih, kita tidak mau hal seperti itu terjadi. Itu sudah pasti. Karena kita sebenarnya keluarga besar ya, keluarga besar Persipura. Tapi ya yang saya sampaikan tadi, semua itu Tuhan punya rencana, mau tidak mau, ya kita harus jalankan. Saya rasa begitu. Berat buat kita semua, tapi kita harus menjalankan semua itu dengan ya sebaik mungkin lah. Artinya sekarang memaksimalkan komposisi pemain sekarang ya, Coach ya? Ya kita sementara ini saya rasa ya kita fokus dengan materi pemain yang ada. Mungkin yang bisa terjadi adalah penambahan 1 orang asing lagi. Sebagai pelatih saya sudah tahu dari awal waktu saya terima tantangan memperpanjang kontrak saya dengan Persipura, semua kesulitan dari manajemen saya tahu, semua kesulitan dari aspek materi, keterlambatan persiapan saya sudah tahu semua itu. Sehingga sebagai pelatih saya akan menjalankan amanah yang diberikan kepada saya. Saya percaya terhadap kemampuan saya, kemampuan dari pemain yang ada dalam tim. Dan semoga Tuhan berikan jalan terbaik kepada kita dan kita punya kemampuan untuk bisa tetap membuat tim ini berprestasi. Itu adalah hal yang kita akan lakukan. Untuk sementara saya tidak akan usul pemain pengganti atau apa. Dengan materi yang ada kita akan jalankan. Paling tidak penambahan pemain asing 1 yang saya sudah sampaikan, ada kemungkinan itu. Dan ya kita sambil berjalan. Tapi saya yakin kita tetap bisa berbuat sesuatu yang bisa membanggakan semua masyarakat Papua kita. Meskipun kita tahun ini dapat cobaan yang begitu besar, saya rasa begitu. Baik, Coach. Oke. Oke, Bigman. Salam merah hitam ya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ya, mungkin seperti teman-teman lihat di situ mengenai pembahasan tadi dari awal hingga akhir. Ya, ini semua sudah disampaikan oleh seorang pelatih Persipura, dan ya, saya sendiri pun merasa
sedih ya kehilangan kedua uh, kakak kita, seorang legenda sepak bola asal Papua, yaitu Persipura. Dan ya, saya sedih bukan hanya karena lain hal, tapi saya sedih karena kakak kedua kita dari Persipura, seperti itu. Dan mungkin dari saya pribadi, saya tetap mendukung Persipura dimanapun mereka terjun di sepak bola mana, saya tetap mendukung seperti itu. Dan untuk kedua kakak kita, seorang legenda Persipura yang kami banggakan, saya pribadi mendukung kakak dimanapun kakak mereka berada. Tetap kami, saya atas nama pribadi sendiri, saya mendukung kakak berdua untuk selalu selalu menjalankan tugas sebagai pemain bola terbaik yang ada di Papua. Mungkin itu dari saya, dan buat teman-teman semua, mari kita menghibur semangat buat semua penggemar Persipura dan juga tim Persipura dan juga kedua kakak kita, dimanapun mereka dua ada, tetap kita mendukung. Itu dari saya. Untuk sekian itu saja. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video yang lainnya depan. Terima kasih. Selamat sore buat kita semua.